Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap para kiai, para asatidz wal ustadzah, guru-guru kita yang membimbing kita dalam kajian-kajian yang mudah-mudahan itu semua menjadi penjubur keimanan dalam hati kita. Dan mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan kenikmatan di alam dunia, wafil yaumil akhirah, dan juga bisa menjadi hujjah kita di alam dunia dan hujjah kita nanti di yaumil qiyamah. Segenap para pengurus Majlis Ta'lim Al-Fajriyah, Dinafillah, Ustaz, Komisar, para jamaah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jihadul Akbar yang telah memfasilitasi kita pagi-pagi, memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat Allah pagi hari ini kita kumpul duduk di masjid, niat mau ngaji. Artinya duduk kita ini merupakan amal soleh. Perkara ikhlas apa enggak ikhlas masing-masing aja. Ikhlas ya jadi nilai ibadah, kalau enggak ikhlas juga jadi amal soleh. Itu aja. Emang amal sama ibadah beda. Kalau ibadah mah enggak pakai dihisab sama Allah. Para nabi, para rasul, setiap amal yang dia lakukan itu enggak ada bahasa enggak ikhlas. Makanya nabi dan rasul mah enggak dihisab. Kalau kita ada hisaban, kenapa? Karena kadang amal baik yang kita lakukan kurang tapi ikhlas kita. Tapi yang jelas setiap amal soleh yang kita lakukan, amal baik, mau niat ikhlas mau kagak ikhlas ada pahalanya. Tinggal hitung-hitungan aja nanti di mizan, ditimbang di sana. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh buat kita, tanaman buat kita yang akan dipetik oleh anak cucu kita nanti di akhir kemudian. Ini mah bahasanya kita menanam doangan. Kita cuma nanam, nyontohin sama anak-anak kita. Walaupun kita nggak petik hasilnya, tapi nanti anak cucu kita yang bakal petik hasilnya dan akan kembali ke kita juga. Tenang aja, amal baik yang kita lakukan jangan takut kita nggak petik, nggak mendapatkan kemanfaatannya. Insya Allah kita bakal dapat manfaat walaupun anak cucu kita yang petik. Imam Syafi'i, memang namanya kan bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan namanya Muhammad bin Idris bin Sa'id bin Abid bin Abdul Yazid bin Syafi'i. Syafi'i mah keberapa itu? Tanaman orang tua nyampe ke cucu-cucunya. Tanaman kita kali ntar anak kita yang dapat, anak kita nggak dapat, cucu kita dapat. Kali cucu kita nggak dapat, buyut kita yang dapat. Buyut nggak dapat, kali cangga kali nggak dapat, udah babat dalam kantung siul carun, mulun kesononya
ada satu orang yang nikmatin tanaman kita yang keseluruhan manfaatnya bakal kembali kepada kita semuanya. Makanya nggak ada ruginya orang nanam baik. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanam baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi, an-nasu thalatha. Manusia itu cuma 3. Kita lihat ini, kita termasuk ke dalam golongan yang mana? Ada nggak salah satunya kita di situ? Pertama, alimun. Yang kedua, abidun. Yang ketiga, arifun. Pertama, alim. Cerdas dia. Kita bapaknya dia baca. Hebat. Bikinnya mantap. Tauhidnya mantap. Apakah orang alim ini jadi ulama? Belum. Orang alim belum tentu ulama. Jadi orang alim itu belum tentu ulama. Orang alim itu kan kalau dalam bahasa itu orang yang berpengetahuan. Dengan bahasa Arabnya alim. Ilmu pengetahuan. Alimun orang yang punya pengetahuan. Bahasa Arabnya alim. Bahasa kitanya orang yang punya pengetahuan. Orang punya pengetahuan dalam matematika ya dia alim matematika. Alim juga. Guru sekolah orang alim, bedanya dia guru. Orang yang paham dalam agama disebut alim, sebutannya beda. Ustaz kan gak ada guru matematika kan pantas, guru PPKN pantas, guru agama ustaz juga sama, dia juga orang yang punya pengetahuan. Kalau orang yang punya pengetahuan banyak, setiap tahun dikeluarin sarjana-sarjana Islam banyak, pesantren ngeluarin santri-santrinya banyak setiap tahunnya. Kita nggak kekurangan stok orang alim, nggak kekurangan. Jadi orang pinter mah banyak, cuman kita yang kurang itu stok orang bener, itu yang kurang. Orang pinter banyak, orang bener langka, itu aja kita. Kalau zaman dulu, zaman bapak kita orang alim dikit, tapi orang bener banyak. Nah, bapak kita ngomong kita nggak alim dia wajar. Guru nang sekolah juga susah, mondok juga jauh, ustadz langka, kiai langka, nggak pada alim biasa. Tapi pada bener, orang bener banyak. Sekarang orang alim banyak banget, orang bener yang langka. Jadi kita nggak kurangan stok orang alim. Dan kita mendoa mah pada pasien orang sekarang, orang dulu mah. Ya orang sekarang mah ngajinya murunan, ada ustadznya banyak. Ngajinya melihat bacaannya dari alif sampai Z dibaca semuanya. Nah, orang dulu makan tempo-tempo ngajinya mendengar doang, orang kagak bisa beli buku. Kitab kagak bisa beli, ngaji denger yang namanya denger. Dari gurunya mau bener nyampe ke kuping dia. Lo tentu bener namanya ngaji denger. Gini ngaji denger. Apalan orang dulu baca doanya nggak paseh, baca Qurannya nggak paseh, biasa itu. Kalau sekarang orang nggak paseh, orang sekarang nggak paseh, nggak boleh. Kenapa? Kiai banyak, ustadz banyak, tapi Quran di mana-mana. Udah kenal tajwid. Orang dulu mana kenal tajwid, ngajinya juga langka. Makanya bacaannya kurang tapi paseh. Tapi walaupun kurang tapi paseh, doanya pada manjur. Orang kita paseh doang, manjur kagak. Ilmu orang sekarang banyak ilmu. Makanya Rasul itu pernah bilang perut itu dibagi 3 bagian. Yang pertama li ta'am, yang kedua li syarab, yang ketiga li nafsin. Sepertiga makanan, sepertiga perut, sepertiganya air, sepertiga ambekan buat napas, buat udara. Kenapa kok dibilang ada airnya? Air itu ibarat ilmu. Jadi sepertiga bagian tubuh kita isi dengan ilmu, serap ilmunya. Apalagi pengajian ini tiap minggu yang datang kiai dari mana-mana.
Serap tiap minggu ilmu yang diambil, yang diajari nama kiai-kiai, ambil buat kita, walaupun yang kita dengerin itu udah pernah kita dengerin. Belum termasuk ahli ilmu kalau dia belum mendengar. Satu kali dia mendengar tidak seperti dia mendengar 1000 kali. Kalau 1000 kali udah dengar, baru ahli ilmu. Kita baru dengar 2 kali itu lagi, baru dengar. Malah udah dengar itu mah 1000 kali kita dengar masih resep. 1000 kali kita dengar sama seperti halnya kita mendengar 1 kali yang pertama, itu orang disebut ahli ilmu. Nah kita nggak bisa ilmu, nggak punya ilmu, ya ahli ilmu. Pikir, makanya alim rajin banget ngajinya, dia bisa ilmunya banyak, sama sembahyang tahajud langka ada, ilmunya banyak, sama puasa langka biasa, maziahnya alim. Yang kedua Pak, orang itu abidun, ahli ibadah. Alim enggak dia, ngajinya juga biasa aja di kampung doang. Ngajinya kan tiap minggu doang, gak pernah pesantren. Disuruh nyelesain masalah gak bisa. Bahkan kalau ada bahsul masail, dia datang, dia gak bisa menyelesaikan masalah, justru dia jadi masalah. Gak alim tapi ibadahnya rajin, sholat jamaahnya tekun, sholat malamnya hebat, puasanya rajin, tasbihnya main pelintir aja. Kalau boleh ada lihat tasbih nganggur main puter aja. Hebat, tapi ilmu nggak ada, tapi ibadahnya rajin, jidat sampai hitam. Hitamnya nggak tahu min asari sujud atau min asari karpet, kita nggak tahu. Yang jelas hitam aja. Ahli ibadah. Wirid aja wirid, zikir. Ini udah zaman dulu udah ada. Zaman dulu itu ada. Zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu zaman disiplin ilmu itu di zaman tabi'in. Ada seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Kalau santri nggak kenal Hasan Al-Basri, itu berarti santrinya belum pernah budigan. Hasan Al-Basri, sezaman dengan Hasan Al-Basri ada ulama yang namanya Muhammad Ibnu Sirin. Hasan Al-Basri ulama, dan beliau banyak mencetak ulama-ulama besar. Muhammad Ibnu Sirin kepandaiannya, ilmunya jauh di bawah Hasan Al-Basri. Tapi Muhammad Ibnu Sirin ahli ibadah, seorang penafsir mimpi. Makanya kitab tafsir mimpi pasti karangannya Muhammad Ibnu Sirin. Allah berikan kelebihan kepada Muhammad Ibnu Sirin. Ini ulama, sama-sama ulama biasa, sejaman, suka ledek-ledekan biasa. Kalau kiai suka ledek-ledekan, beda paham biasa. Kata Hasan Al-Basri, ngapain mau jadi kiai, kerjanya wirid mulu, puasa mulu, nggak ada aplikasinya di masyarakat. Kata Hasan Basri ngeledek Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, apaan katanya kiai sih, ilmu mulu yang dicari. Emangnya Allah mau mengajak adu ilmu sama Allah? Biasa ulama mah. Jadi ceng-cengan tuh ulama itu biasa. Apalagi dekat-dekat pilkada, biasa itu. Enggak heboh zaman dulu sekelas Hasan Basri aja pernah begitu. Dan hebatnya Muhammad Ibnu Sirin ini dalam menafsirkan mimpi itu melihat orang yang melihat amalia orang yang ditafsirkan mimpinya. Pernah ada suatu saat orang datang kepada Muhammad Ibnu Sirin nanya tafsir mimpi. Orang ini pernah mimpi azan, dia datang, saya pernah semalam mimpi azan. Terus kata Muhammad Ibnu Sirin, kalau ente mimpi azan, insya
celaka dah. Urusan berangkat haji. Ngimpi-ngimpi aja dulu. Ya taruhnya yang kagak ngimpi, yang sekarang berangkat haji kagak jadi kan. Beberapa waktu kemudian, beberapa hari lagi ada orang nanya juga dengan pertanyaan yang sama. Kata orang, saya ngimpi semalam, ngimpi apaan? Ngimpi azan. Oh, kalau ngimpi azan ente bakal di penjara. Lah, ngimpinya sama, tapi tafsirnya beda. Yang pertama ngimpi azan bakal berangkat haji, yang kedua ngimpi azan bakal di penjara. Kenapa? Karena Syekh Busiri di setiap yang menafsirkan mimpinya lihat orangnya dan selalu dikaitkan dengan ayat. Orang yang pertama yang ngimpi azan yang bakal berangkat haji orang benar, orang soleh, cakep amalannya. Makanya ketika dia ngimpi azan ditafsirkan oleh Syekh Busiri bakal berangkat haji. Kenapa? Dikaitkan dengan ayat wa azim fil nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatika min kulli fajjin amik. Bakal berangkat haji. Nah yang kedua orang brengsek, dia ngimpi azan, kata Hasan Basri ente bakal di penjara, dikaitkan dengan ayat summa adzanal muadzinu ayyuhal air innahum lasyarib. Surat Yusuf. Dan dua-duanya terbukti. Yang pertama berangkat haji, yang kedua di penjara. Itu hebatnya. Nah suatu malam Hasan Basri ngimpi. Hasan Basri nggak pernah mau ke rumah Ibnu Sirin, nggak pernah mau. Hasan Basri ngimpi. Hasan Basri ngimpi. Dia ngimpi di kandang onta, telanjang, diteprokin bocah. Ngimpi telanjang di kandang onta, diteprokin bocah. Dia bingung apa ini tafsirnya, apa ini maknanya. Akhirnya dia panggil santrinya. Dia mau nanya ke Ibnu Sirin, gengsi, yang suka menceng-cengan, beda paham. Ya akhirnya dia utus santrinya, tong sini dah, aku bilangin, apa kiai, lu pergi sama saya Ibnu Sirin, tanyain, nanya apa, nanya tafsir ngimpi, bilanginnya jangan dari gua, awas lu. Exit dia juga bilang ada orang telanjang di kandang onta, ngimpi telanjang di kandang onta, diteprokin sama bocah, bilang lu yang ngimpi jangan gua. Namanya santri disuruh sama kiai udah manut aja dia siap berangkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya yang duduk dong. Sedang apa kalian? Saya santrinya Hasan Basri. Oh iya, apa kali? Saya ngimpi apa? Semalam saya ngimpi telanjang di kandang onta, diteprokin sama bocah. Apa jawab Ibnu Sirin? Wallahi demi Allah, ente nggak bakal pernah ngimpi model kayak begitu. Yang ngimpi suruh datang kemari. Orang hebat, hebat. Ente nggak bakal pernah ngimpi model kayak begitu. Yang ngimpi suruh datang kemari. Akhirnya tuh santri pamit pulang. Santri Hasan Basri udah nungguin. Begitu santrinya pulang langsung dirambet. Apa katanya? Kata saya Ibnu Sirin begini, apa katanya? Wallahi demi Allah, ente nggak bakal pernah ngimpi kayak begini. Terus, yang ngimpi suruh datang kemari. Mau kagak mau, saya Hasan Basri ujung-ujungnya datang juga. Orang dia perlu mulu. Ya biasa, kan kalau pada perlu mah kiai aku lagi. Ya, iya biasa itu mah. Kalau kiai beda paham, beda pendapat, ntar kalau lagi aku rantepin aja. Akhirnya datang itu Hasan Basri ke rumah Ibnu Sirin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak kabarnya Kang? Baik. Ngapa kalian? Iya, ini tadi ada bocah santri katanya
dia ngimpi telanjang diteprokin di kandang mata, teprokin yang bocah. Saya bilang gak bakal model kayak santri begitu, bakal ngimpi kayak begitu. Yang bakal itu bagaimana? Yang bakalan pantas ente. Ya kok memang saya katanya. Itu ulama biasa gitu. Jadi ulama-ulama itu saling berbeda pandangan, berbeda pendapat, itu hal yang biasa. Ini orang yang abid. Ada lagi orang yang ketiga, orang yang kata Nabi itu arifun, orang yang arif. Pinter enggak dia, ibadah biasa aja. Tapi waskito merusak burung winoro. Dia orang paham ke depan dia. Allah kasih maziah dia ke situ. Ya, tembok-tembok kan di kampung kita banyak yang begitu. Yang Fatihahnya mah nggak tapi lancar, sama ibadah kurang tapi banyak. Tapi orang suka datang sama dia pada minta air. Dia ludahnya laku. Nggak pas, ludahnya laku dia. Ada orang meriang minta air, ada orang kok apa bikin rumah nanya sama dia kok. Kalau bikin rumah pandasnya hari apa ya? Mau pergi-pergian. Banyak orang yang tanya sama dia. Jadi pertanyaan orang, doa nggak paseh, ilmu nggak ada, ibadah biasa-biasa aja. Tapi orang banyak yang datang ke dia. Jangan ngiri yang jadi kiai. Lah saya ilmu banyak, paham banyak, kenapa orang nggak ada yang nanya sama saya? Itu masalahnya bukan di situ. Maziahnya orang itu yang dikasih oleh Allah masuk ke dalam golongan orang-orang yang arif. Waspito. Nggak boleh tahu kalau bangun rumah nggak boleh hari Sabtu, tangan apes Sabtu makan memang hari apesnya tahun. Apesnya hari itu hari Sabtu, jangan bangun di hari Sabtu, nggak boleh. Mau berangkat tuh nggak boleh hari Selasa. Berangkat mah kalau berangkat kita jam 9 lebaran jalan ada di Belakulon. Nah kalau pindah jangan lagi tidur tuh, barang tidur ada naga di sana, mau pagi naga agak boleh. Lu mata kalau tidur ngalor aja, ntar bulan besok baru boleh pindah. Orang dulu begitu, pinter kagak, doanya juga kagak ada yang bagus, biasa aja doanya. Tapi orang banyak yang minta syariat, minta air, minta minimal bocah-bocah kelenger mah bisa. Kalau bocah nangis disyariatin sama dia, diem, sama kita nangis sama kelenger. Padahal pinter kita, doanya enggak paseh, enggak baca doanya juga begitu. Di kampung saya dulu masih ada sekarang yang doanya enggak tapi bagus dah, enggak tapi paseh. Kalau doa kemana boleh, saudara bungkus menyambuti dibaca. Abu Bakar kabulan, Umar kabulan, Ali kabulan, para sahabat kabulan, semuanya maksudnya kabulan gitu. Orang dulu makanya baca kabulan. Dia kagak benar Rabbana apa pada jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wal afiyatan fil jasad ziyadatan fil ilmi barakatan fil rezeki taubatan qoblal maut rahmatan mindal maut. Kagak resep banget dengerinnya. Tapi orang banyak yang nanya sama dia jadi masalah. Dia coba kudunya mah kita yang pintar, rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisyakaratil maut. Manjur, tapi enggak ada yang tahu. Ya maziahnya arif di situ. Dan ulama dulu itu banyak dan saling menghargai. Nah kita nih saya tanya, kita masuk golongan mana? Alim, jadi orang alim kagak, ibadah kagak tapi rajin, arif kagak, jadi apa kita? Golongan yang mana yang minimal kagak tiga-tiganya atuh. Nah kalau tiga-tiganya ada pada diri seseorang, maka orang itu dibilang ulama. Karena ulama cirinya tiga. Yang pertama yakhsyallah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut sama Allah, orang yang takut sama Allah abid. Takut sama Allah
mewarisi semuanya, mewarisi Nabi. Nah yang pertama orang-orang yang katakan ketiga itu kumpul, maka orang itu dikatakan ulama, karena ulama bukan kumpulan orang-orang alim, bukan. Ulama majam sifat alal mufrad, kumpulan sifat yang terdapat dalam satu mufrad itu disebut ulama. Satu orang bisa kita bilang ulama. Ya kalau pinter doang nama ibadah nggak rajin, kurang bijaksana ya bukan ulama, baru orang alim. Ibadahnya rajin banget, pinter kagak, arif bijaksana juga kagak, bukan ulama, baru abid. Arif dia bijaksana, banyak orang tertanya sama dia, kita bilang ulama, bukan, baru arif. Jangan ketipu kita, karena ustadz sama dukun pakainya rada mirip. Asal kita ada orang tukang obatin, ada orang tukang mintain air, kita bilang oh kiai, belum tentu. Kiai mah sebutan. Kalau di Arab itu alim, kalau di kita kiai sebutnya. Itu kok di kita doang kan? Orang ketemu kiai cium tangan, coba di Jogja, kiai diguyur. Coba dah bulan Muharram, kan dikit lagi bulan Suram, dikeluarin dari keraton, gamelan kiai, sampai kiai selamat kerbau. Kereta kencana disebut kiai, diguyur, direndam-rendamin kiai, disiram-siramin. Di kita doang kiai itu sebutan, artinya sesuatu yang dikeramatkan itu namanya kiai. Kalau sana bentuknya benda, kalau di kita bentuknya orang. Bedanya di situ aja. Wong cerdasnya para ulama dulu juga begitu kok. Makanya ulama dulu itu orang-orang tua kita menyebarkan Islam, mana pernah sih galak-galak kayak sekarang. Sekarang aja galak-galak. Orang Islam sekarang seolah Islam sudah tidak lagi rahmatan lil alamin. Islam itu hanya rahmatan golongan doang. Kalau yang kagak sama mereka, kadang-kadang kagak pati akur, beda, berantem, beda paham, berantem. Itu enggak begitu Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, montongan lagi sama orang, sama manusia, sama binatang aja Rasul mengajarinya saya. Karena prinsip dasar agama Islam Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ulama dulu nyebarin Islam ke Indonesia, ke Nusantara ini mana ada berantem kita. Urusan agama nggak ada. Berantem urusan agama terus sekarang doang. Dulu para ulama nyebarin Islam, saya Subakir masuk ke Nusantara, Ahmad Jumadil Kubro masuk ke Nusantara, nyebarin Islam dengan apa? Dengan akulturasi budaya. Budayanya dibiarkan tetap ada, dimasukkan dengan syariat Islam, hukum-hukum Islam dimasukkan ke dalam budaya. Makanya Islam itu agama yang rasional, bukan agama yang tradisional. Kenapa? Karena yang penting maqasidus syar'iyyahnya tercapai. Itu ulama kita. Mungkin ini juga kan nggak ada zaman Nabi ngaji-ngaji. Tapi kan yang penting mah tolabul ilminya, masih apa maqasidus syar'inya, tujuan syara'nya, tolabul ilmi mau bagaimana ke caranya, yang penting nyampe tujuan syariatnya. Gitu. Ini kalau kagak ada yang di zaman Nabi kagak boleh. Jangan hati-hati kita. Kudu rasional kita berpikir. Melihat para ulama dulu, para wali menyebarkan Islam ke Nusantara. Oh ya silakan. Wong Sarip Hidayatullah gelarakan wayang purwa yang jero masih gitu. Dulu nggak jadi masalah.
Sunan Makdum Ibrahim makanya dikenal dengan sebutan bonang. Kenapa? Karena Makdum Ibrahim cara menyebarkan Islam dengan main gamelan. Nah, gamelan itu namanya bonang. Makanya Makdum Ibrahim dikenal dengan sebutan Sunan Bonang, kiai yang suka main gamelan. Karena Hindu Buddha pada saat itu senang dengan musik itu. Biarkan itu musik ada, gamelan itu ada, tapi dimasukkan ke dalam bahasa-bahasa Islam, nasihat-nasihat Islam, sluku-sluku bako, batoe ela elo, sirowo menyan, solo leole payu, mak jentit lololomba, wong urip ora obah, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip boleh duit. Siapa yang bikin? Kalijaga sama Sunan Bonang. Artinya apa? Ada artinya. Sluku-sluku batok, uslukul batnak. Usluku kalbatnik. Usluku lumampu sirokabe, lumampah sirokabe. Kalbatnika koyo lumampae hatimu. Makanya orang itu arif bahasa. Berjalan itu sesuai dengan hati kita, dengan keinginan kita, berbuat sesuai dengan hati kita. Makanya innamal a'malu bin niat di situ. Jangan sembarangan apa lagu-lagu gak ada faedahnya ada. Zaman dulu itu orang-orang hebat tuh begitu. Makanya Islam kita ini dibudayakan dengan bahasa Nusantara. Makanya kita ini Muslim Nusantara, bukan Muslim Arab sebenarnya. Kenapa? Karena kita orang Islam tidak berada di Indonesia, mengikuti budaya yang ada di Indonesia. Itu masalah begitu. Jadi jangan salah paham kita dengan bahasa itu. Jadi ada bahasa Islam Nusantara, Islam yang berbudaya, bukan Islamnya tapi Muslim yang berbudaya Nusantara. Kayak Muslim berbudaya, pakaian aja budaya. Ini budaya kita begini, pakai koko, pakai kemeja, bahasanya gamis itu apa? Gamis itu apa? Kata kita yang namanya gamis baju panjang. Aslinya gamis itu baju yang terbuka tengahnya. Gamis namanya. Orang Arab bajunya gamis semuanya, yang terbuka tengahnya. Baju yang terbuka tengahnya, yang ada kancingnya itu namanya gamis. Di kita gamis yang panjang rasanya, cuman beda aja. Gamis mah yang dipakai sama Om Misbah, yang gamis tuh yang begitu yang panjang. Kalau yang begini namanya kemeja lah, dia juga padahal bahasa Arabnya. Yang terbuka depannya. Jadi berarti ya kan? Ya jam 6 selesai. Enggak lama. Memang gitu kita mah sekarang disuruh-suruh sama Cina ya. Sembahyang disuruh sama Cina, nggak ada yang selawatan kalau udah punya niat baru komat. Orang mau banyak yang mau kakak kalau udah punya niat aja komat kita. Ajar nunggu niat, komat nunggu. Yang bikin siapa? Lah iya kita disuruh-suruh sama dia mah. Jangan pakai anti lah kita disuruh sama dia. Jadi orang itu tiga, kebijaksanaan diperlukan sekarang, pemahaman yang sifatnya rasional sekarang ini. Jangan kita tradisional kembali. Cuman karena beda bahasa aja kadang-kadang kita nggak tapi akur. Bahasa yang saya bilang, ini namanya apa? Namanya apa? Bahasa Arabnya? Hah? Bahasa Arabnya imamah kan? Apa ini imamah? Belum. Kalau ini belum jadi imamah di situ. Jangan salah kita. Yang namanya imamah itu ketika kain model kayak begini dilibetin di kepala, itu namanya imamah. Ini mah kain. Kalau kita buat apa namanya?
Imamah itu ketika ini kita pakai kain, kita pakai buat melepedin kepala, namanya imamah. Kalau di sini namanya bukan imamah, namanya ridaun. Kenapa? Karena kain yang suka diselempangin di pundak namanya selendang. Ini jadi selendang. Nah kalau kita buat bungkus bakul apa namanya? Hah? Iya, buat bungkus bakul apa namanya? Kan bisa kan? Kita taruh di atas meja apa namanya? Aplak. Itu jangan ini sorban. Yang bilang ini sorban siapa? Ini imamah. Cuman karena ini kebiasaannya dipakai buat bahasa buat sorban, buat imamah, maka ini dikatakan sorban. Kalau dipakai di saya namanya rida. Kalau digelebodin kepala saya rida. Tapi kalau dibungkus buat kepala perempuan apa namanya? Ya itu dia. Kita kadang terpaku sama objek sih, pada hukum Islam nggak begitu. Sorban bahkan katanya buat lap, ibu udah butut ya gue jadiin lapel. Ini ada manfaat. Itu terkadang kita itu terpaku dengan bahasa yang kagak ngerti, ikut-ikutan ngomong sunnah Nabi. Tahunya sunnah doang. Itulah pentingnya ngaji kita. Ya kalau kita kagak alim ya abid lah. Kalau orang abid yuridul akhlak Nabi, akhlak Nabi mah rendah kasar. Kenapa? Karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Ya enggak pandai-pandai, enggak ada ibadah, kita masuknya ke dalam kategori arif saja. Salah satu aja kita ada di situ. Insya Allah akur kita. Ini jangan pada berantem kita. Gara-gara bahasa berantem. Nah iya, kalau gitu gara-gara kita aduh apa PKI sebut segala. PKI jangan pakai itu ke bawah kita. Orang-orang partai katanya gini, partai apa namanya? Partai PKI. Dan mereka pada akur ya dengan kita aja berantem. Gitu. Jangan terbawa kita. Yang penting sama tetangga kita akur, gampang ngopi gitu kan. Nah iya, sama tetangga karena kita beda susah ngopi ribet kita. Butuh silaturahmi, dosa kita. Orang-orang yang enak kita yang belaksa. Hati-hati, banyak mudah-mudahan kasih rahmat buat kita semuanya. Ini pengajian terus ila yaumil qiyamah. Kita udah pada mati, biarin terusin sama anak kita, anak kita terus sampai jadi tanaman buat kita semuanya. Wa